Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Diantoni Rizky dengan nomor NIM A42021034 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan kesimpulan wawancara praktikum keempat dan kelima tentang sanitasi lingkungan dan pengelolaan sampah dari penyesuaian pandemi COVID-19. Responden pertama bernama Ibu Narsi dengan umur 64 tahun, berjenis kelamin perempuan, dan alamat rumah berada di Jalan Majapahit Timur 8, nomor 20, Nusukan, Surakarta. Tanggal wawancara adalah 17 Desember 2021. Jadi dari hasil pengamatan didapatkan bahwa responden sangat memperhatikan kebersihan rumah dan sanitasi. Responden sering mencuci tangan sebelum dan sesudah makan dan menggunakan masker saat bepergian. Responden sudah menggunakan toilet pribadi di rumahnya. Sumber air minum, responden menggunakan sumur jenis sumur galian. Sumur tersebut sudah bebas dari pencemaran dan jarang terdapat kontaminasi organisme patogen. Genangan air di sekitar sumur kadang juga ada jika penuh. Sudah menggunakan lantai semen. Kemudian air yang digunakan dalam memasak adalah air kemasan, sementara yang untuk mencuci adalah air keran. Tandon yang digunakan sudah memenuhi standar dan tidak ada kerusakan. Jenis jamban adalah leher angsa dengan septic tank dan resapan. Kondisi lantai jamban sudah rapat dan tidak ada serangga yang masuk. Kondisi lubang masuk kotoran dalam jamban tertutup. Luas jamban cenderung lebih lebar, lebih dari 1 kali 1 meter. Air buangan septic tank langsung dialirkan ke sanitasi. Air buangan tidak mencemari sumber air karena jaraknya jauh, dan air buangan tidak menimbulkan genangan. Air buangan dalam keadaan tertutup. Air buangan juga terkadang malah beraroma limbah sabun. Jadi dari kesimpulan skor risiko pencemaran didapatkan hasil dari observasi sanitasi air bersih adalah rendah. Rendah dilambangkan dengan R dan tinggi dilambangkan dengan T. Dari kesimpulan skor risiko pencemaran didapatkan hasil dari observasi air bersih adalah tinggi. Dari kesimpulan skor risiko pencemaran didapatkan hasil dari analisis potensi pencemaran biotik adalah rendah. Dan dari kesimpulan skor risiko pencemaran didapatkan hasil dari saluran pembuangan air limbah adalah rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa risiko pencemaran di sanitasi lingkungan tersebut cukup rendah. Kemudian kesimpulan pengelolaan sampah. Responden menggunakan tempat sampah kedap air, menggunakan alas yang dapat menahan air agar tidak membekas dan bau busuk. Tempat sampah tertutup. Tempat sampah kadang terbuka dan mengotori tangan. Tempat sampah responden setiap hari dibersihkan. Tempat sampah ada yang di dalam rumah, ada yang di luar rumah. Dan tempat sampah kadang tidak dapat menampung sampah secara penuh. Tempat sampah cukup berat dan tidak mudah diangkat. Dan kemudian TPS cukup jauh dari rumah dan sumber air. Terdapat hewan yang berpotensi menjadi faktor penyakit, seperti nyamuk dan lalat. Sampah tidak dimusnahkan setiap hari. Jadi dari kesimpulan skor risiko pencemaran pengelolaan sampah, skor menunjukkan 3 untuk jawaban ya, maka tergolong rendah atau R. Kemudian selanjutnya responden kedua, nama responden Artati Yuni Asih, umur 55 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat rumah Nayu Timur, RT 2 RW 18 Nusukan, Banjarsari, Surakarta. Tanggal wawancara 17 Desember 2021. Dari hasil pengamatan didapatkan bahwa responden kurang memperhatikan kebersihan di sini. Terbukti dari saat beliau keluar rumah tidak menggunakan masker dan cuci tangan, dan lain-lain. Responden sudah menggunakan toilet pribadi di rumahnya. Sumber air minum responden menggunakan sumur jenis sumur bor. Sumur tersebut terkadang terdapat pencemaran dari kandang burung di sebelahnya. Genangan air di sekitar sumur kadang juga ada jika penuh. Dan sudah menggunakan lantai semen. Air yang digunakan dalam memasak adalah air kemasan, sementara yang untuk mencuci adalah air keran. Tandon yang digunakan sudah memenuhi standar dan tidak ada kerusakan. Jenis jamban adalah leher angsa dengan septic tank dan resapan. Kondisi lantai jamban sudah dapat menggunakan
sudah rapat menggunakan upin dan tidak ada serangga yang masuk. Kondisi lubang masuk kotoran dalam jamban terbuka. Responden kurang tahu terhadap luas jambannya. Air buangan septic tank langsung ke sanitasi. Air buangan tidak mencemari sumber air karena jaraknya yang jauh. Sementara air buangan terkadang menimbulkan genangan. Air buangan dalam keadaan terbuka, dan air buangan tidak beraroma busuk. Jadi dari kesimpulan skor risiko pencemaran didapatkan hasil dari observasi sanitasi air bersih adalah rendah. Dari kesimpulan skor risiko pencemaran didapatkan hasil dari observasi air bersih adalah tinggi. Sementara dari kesimpulan skor risiko pencemaran didapatkan hasil dari analisis potensi pencemaran biotik adalah rendah. Dan dari kesimpulan skor risiko pencemaran didapatkan hasil dari saluran pembuangan air limbah adalah rendah. Jadi dapat disimpulkan akumulasi bahwa risiko pencemaran di sanitasi lingkungan tersebut cukup rendah. Kemudian kesimpulan pengelolaan sampah dari responden kedua. Responden menggunakan tempat sampah tidak kedap air. Terkadang air dari sampah masih bisa keluar. Tempat sampah terbuka. Kemudian tempat sampah agak sulit untuk dibuka. Kadang terbuka dan mengotori tangan. Tempat sampah responden 2 hari sekali dibersihkan. Tempat sampah ada yang di dalam rumah, ada yang di luar rumah. Tempat sampah kadang tidak dapat menampung sampah secara penuh atau perlu 2 tempat sampah. Jadi di sini digolongkan menjadi sampah anorganik dan juga sampah organik. Tempat sampah cukup ringan dan mudah diangkat. TPS lumayan dekat dari rumah dan sumber air. Terdapat hewan yang berpotensi menjadi vektor penyakit, kurang lebih sama seperti responden yang pertama, yaitu nyamuk dan lalat. Sama tidak dimusnahkan setiap hari, yaitu seminggu sekali. Jadi dari kesimpulan skor risiko pencemaran pengelolaan sampah, skor menunjukkan 6 untuk jawaban ya, maka tergolong tinggi. Oke, kemudian lanjut ke responden yang ketiga, yang bernama Rizky Firdaus, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, yang beralamat di Jalan Agung Timur, RT 4, RW 6, Mojosongo, Jebres, Surakarta, tanggal wawancara 17 Desember 2021. Dari hasil pengamatan didapatkan bahwa responden terkadang masih lupa dalam menerapkan protokol kesehatan, seperti kadang tidak menggunakan masker jika pergi, dan tidak menggunakan alas kaki, dan lain-lain. Responden sudah menggunakan toilet pribadi di rumahnya. Sumber air minum responden menggunakan sumur jenis sumur bor. Sumur tersebut sudah bebas dari pencemaran dan tidak terkontaminasi zat. Genangan air di sekitar sumur kadang juga ada jika penuh. Tidak ada lantai semen mengitari kawasan sumur, hanya tanah biasa. Air yang digunakan dalam memasak dan mencuci juga terkadang air keran dan kemasan, lebih sering yang kerang. Tandon yang digunakan sudah memenuhi standar. Kerusakan pernah ada, berupa penyumbatan pada pipa tandon. Jenis jamban adalah layar angsa dengan septic tank dan resapan. Kondisi lantai jamban sudah dapat menggunakan upin, dan tidak ada serangga yang masuk. Dan kondisi lubang masuk kotoran dalam jamban tertutup. Luas jamban cenderung lebih lebar, tapi responden kurang tahu dengan luas jambannya. Air buangan septic tank langsung ke sanitasi. Air buangan tidak mencemari sumber air karena jaraknya jauh dari sumber air. Air buangan jarang menimbulkan genangan. Air buangan dalam keadaan tertutup. Air buangan menimbulkan aroma busuk dan tidak sedap. Dari kesimpulan skor risiko pencemaran didapatkan hasil dari observasi sanitasi air bersih adalah tinggi. Dari kesimpulan skor risiko pencemaran didapatkan hasil dari observasi air bersih adalah tinggi. Dari kesimpulan skor risiko pencemaran didapatkan hasil dari analisis potensi pencemaran biotik adalah rendah. Dari kesimpulan skor risiko pencemaran didapatkan hasil dari saluran pembuangan air limbah adalah rendah. Jadi akumulasinya dapat disimpulkan bahwa risiko pencemaran di sanitasi lingkungan tersebut dapat dikatakan seimbang antara tinggi dan rendah. Oke, kemudian kesimpulan pengelolaan sampah dari responden yang ketiga. Responden menggunakan tempat sampah cenderung kedap air. Terkadang air dari sampah masih bisa keluar. Tempat sampah terbuka.
Tempat sampah mudah untuk dibuka, tidak mengotori tangan. Kemudian yang keempat, tempat sampah responden 1 minggu sekali dibersihkan. Kemudian selanjutnya, tempat sampah di luar rumah. Kemudian tempat sampah tidak pernah terisi secara penuh dan berkala. Tempat sampah cukup ringan dan mudah diangkat. TPS lumayan jauh dari rumah, tetapi dekat dengan sumber air atau sungai. Terdapat hewan yang berpotensi menjadi vektor penyakit seperti nyamuk, lalat, serta kucing liar untuk biasanya mencari makanan. Sampah tidak dimusnahkan setiap hari, yakni seminggu sekali. Dari kesimpulan skor risiko pencemaran pengelolaan sampah, skor menunjukkan 4 untuk jawaban ya, maka tergolong rendah. Kemudian saran di sini sebaiknya pemerintah juga memperhatikan dari tingkat infrastruktur sanitasi masyarakat, kemudian meningkatkan penerapan 3R dan juga penerapan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat 3R plus 1P, mengkaji keterkaitan hubungan partisipasi masyarakat dengan timbulan produksi sampah terhadap penanganan sampah, baik dari sisi persepsi dan peran serta masyarakat. Selalu memperhatikan kondisi sanitasi lingkungan di lingkungannya, terutama bagian perpipaan, karena juga sering terjadi kasus penyumbatan di bagian pipa ini. Kemudian meninjau kondisi sanitasi khususnya pada lingkungan pasar. Dan kemudian ini adalah dokumentasi bersama responden. Responden ke-1, 2, dan juga 3. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.